Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadesinta Agatha, NIM 171705128. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Mengungkap Kredit Bermasalah dengan Penerapan Sanksi Adat di LPD Desa Adat Menyali. Latar belakang penelitian. Provinsi Bali merupakan salah satu dari 34 provinsi hasil dari adanya otonomi daerah yang ada di Indonesia. Menurut Putri tahun 2020, di Bali dikenal ada dua bentuk pemerintahan desa, yaitu desa dinas dan desa adat. Masing-masing bentuk desa tersebut memiliki fungsi, sistem, dan aturan yang berbeda-beda. Desa adat sebagai desa yang memiliki peranan besar dalam pembangunan masyarakat haruslah memiliki sebuah lembaga keuangan yang diharapkan mampu menjadi pusat ekonomi desa adat, yaitu Lembaga Perkreditan Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, Pasal 1 Angka 9 menyebutkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik desa adat yang berkedudukan di wewidangan desa adat. Salah satu kegiatan pada LPD yaitu menyalurkan kredit. Kredit yang dikeluarkan oleh LPD dalam bentuk jasa, di mana kredit tersebut berlandaskan atas kepercayaan kepada masyarakat atau krama desa. Keberadaan kredit merupakan pendapatan terbesar bagi LPD dibandingkan dengan produk lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan kredit sangatlah penting bagi LPD tersebut. Namun, di samping memberikan kontribusi yang besar bagi pihak LPD, kredit juga rawan akan gagalnya pengembalian. Seperti halnya pada LPD Desa Adat Menyali. Dalam mengalokasikan dananya, menurut Komang Mudiari selaku Ketua LPD Desa Adat Menyali, lembaga keuangan yang telah dipimpinnya tak terlepas dari adanya kredit macet. Untuk menangani adanya kredit bermasalah atau kredit macet tersebut, pihak LPD Desa Adat Menyali menerapkan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internalnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat atau krama desa tersebut mendapatkan efek jera. Sanksi ini telah tertuang dalam Awig-awig Desa Adat Menyali yang telah disetujui oleh krama desa pada saat Paruman Desa Adat. Sanksi adat ini diberlakukan oleh LPD Desa Adat Menyali kepada nasabah yang tidak mampu membayar kreditnya, maka akan dikenakan sanksi, yaitu tidak mendapatkan pelayanan adat. Namun uniknya dalam penerapan sanksi adat tersebut, nasabah tidak akan mendapatkan haknya, tetapi kewajibannya tetap berjalan seperti ngayah. Ketika nasabah tersebut pada saat dikenakan sanksi adat perlu mendapatkan pelayanan adat, maka nasabah tersebut harus membayar bunga dan denda. Setelah itu mengajukan pinjaman baru pada LPD Desa Adat Menyali sehingga nasabah tersebut akan mendapatkan pelayanan adat kembali. Acuan penelitian. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Pratama tahun 2020 dengan judul penelitian mengungkap sanksi adat perampagan pada sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Sukesade. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pada LPD Desa Adat Sukesade berpedoman pada perarem yang dibuat bersama oleh bendesa adat dan disepakati krama desa. Sanksi adat perampagan adalah sanksi berupa pelelangan angunan dan penghancuran rumah bagi krama yang mengalami kredit macet, dan sanksi tersebut efektif untuk mengurangi jumlah kredit macet di LPD Desa Sukesada. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada LPD Desa Adat Menyali. Yang pertama yaitu, terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran sehingga terjadi kredit bermasalah pada LPD Desa Adat Menyali. Yang kedua, diterapkannya sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal untuk menangani kredit bermasalah pada LPD Desa Adat Menyali. C. Pembatasan masalah. Adanya pembatasan masalah ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak meluas dan fokus untuk mengetahui atau menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari topik permasalahan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga peneliti membatasi masalah dengan fokus untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal dalam menangani kredit bermasalah pada nasabah di LPD Desa Adat Menyali. D. Rumusan masalah. Maka peneliti akan merumuskan suatu rumusan masalah yang akan menjadi panduan penelitian selanjutnya, yaitu
Yang pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan kredit bermasalah di LPD Desa Adat Menyali. Yang kedua, bagaimana prosedur pemberian kredit di LPD Desa Adat Menyali. Yang ketiga, bagaimana implementasi penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal untuk menangani kredit bermasalah di LPD Desa Adat Menyali. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini sesuai rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah di LPD Desa Adat Menyali. Yang kedua yaitu untuk mengetahui prosedur pemberian kredit di LPD Desa Adat Menyali. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui implementasi penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal untuk menangani kredit bermasalah di LPD Desa Adat Menyali. Yang manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kajian teori. Yang pertama yaitu kajian hasil penelitian yang relevan. Sayoni dan Herawati tahun 2017 dengan judul penelitian Analisis Sistem Pengendalian Internal dengan Penerapan Modal Sosial di LPD di Desa Pakraman Kerobokan. Yang kedua yaitu Sari 2017 dengan judul penelitian pemanfaatan awik-awik untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal dalam upaya menekan tingkat kredit macet pada LPD Desa Adat Panji. Yang ketiga yaitu Pratama 2020 dengan judul penelitian mengungkap sanksi adat perampagan pada sistem pengendalian internal di Lembaga Pekreditan Desa Adat Sukesada. 4. Putri tahun 2020 dengan judul penelitian sanksi nyongkok sebagai sistem pengendalian internal dalam penyelesaian kredit macet ditinjau dari perspektif nasabah, pengurus LPD, dan hukum adat. Studi kasus pada LPD Desa Pakraman Tlage, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. 5. Kartika Jember 2018 dengan judul penelitian sanksi adat pada lembaga pekreditan desa dalam kerangka prinsipal agen LPD Lembaga Pekreditan Desa sekecamatan Tembuku, Kabupaten Buleleng. Kobi Wayan Karyate tahun 2018 dengan judul penelitian penyelesaian kredit macet pada lembaga pekreditan desa di Padang Sabian, Kota Denpasar. 2. Landasan teori Lembaga Pekreditan Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Bab 1 Angka 9 tentang Lembaga Pekreditan Desa menyatakan bahwa lembaga pekreditan desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik desa yang berkedudukan di wewenang desa adat. Kredit macet. Menurut Susilo tahun 2000 mengungkapkan bahwa kredit macet adalah kredit yang tidak lancar sampai jatuh tempo belum dapat diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013, kualitas pinjaman yang diberikan LPD diklasifikasikan dalam 4 kategori, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Sistem pengendalian internal. Pengendalian internal menurut COSO dalam Bambang 1999 yakni seperangkat sistem di mana dapat diproses oleh Dewan Direksi, pihak manajemen, serta personalia lainnya yang telah disusun serta dirancang agar dapat memenuhi serta dapat memberikan kepercayaan dalam hal untuk mencapai tujuan. Sanksi adat. Dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, hukum adat, awik-awik, dan perangem adalah hukum adat Bali yang hidup dalam masyarakat Bali yang bersumber dari Catur Dreste serta dijiwai oleh agama Hindu di Bali. Metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Dengan skema rancangan penelitian, pada penelitian ini yaitu mengungkapkan kredit bermasalah dengan penerapan sanksi adat di Lembaga Pekreditan Desa Adat Menyali dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga analisis data dan penarikan kesimpulan. Dengan metode pengumpulan data, yang pertama yaitu metode wawancara, yang kedua metode observasi, dan ketiga yaitu metode dokumentasi. Dari teknik dan metode pengumpulan data yang digunakan, maka akan menghasilkan hasil penelitian. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini, yang pertama yaitu Ikomang Mudiari selaku Ketua LPD Desa Adat Menyali, Igede Krishna selaku Tata Usaha di LPD Desa Adat Menyali, Igede Carite selaku Klien Desa Adat Menyali. Yang ketiga yaitu definisi operasional variabel.
Yang pertama yaitu lembaga perkreditan desa, yang kedua sistem pengendalian internal, yang ketiga yaitu sanksi adat, dan yang keempat yaitu kredit bermasalah. Yang keempat yaitu metode dan instrumen pengumpulan data. Dalam usaha memperoleh data dan keterangan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian. Adapun teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yang pertama yaitu metode wawancara. Informan yang ditunjuk diwawancarai dengan memakai teknik wawancara mendalam agar mendapatkan jawaban yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti telah menyusun pertanyaan yang memuat tentang permasalahan yang diteliti. Yang kedua yaitu metode observasi. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang akurat mengenai hal-hal yang diteliti secara mengetahui relevansi antara jawaban informan yang diberikan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Observasi dalam penelitian ini seperti pelayanan pengurus LPD dalam melakukan transaksi di LPD Desa Adat Nyali. Yang ketiga yaitu metode studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam hal ini berupa data-data mengenai kredit bermasalah dan mengenai prosedur pemberian kredit, serta dokumen lain yang berhubungan dengan sanksi adat dalam menangani kredit bermasalah atau kredit macet pada LPD Desa Adat Menyali. Metode analisis data pada penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif memerlukan standar yang digunakan guna mengetahui derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil dari penelitian. Pada penelitian kualitatif dinamakan dengan keabsahan data. Menurut Moleong tahun 2004 mengatakan bahwa dalam rangka menjaga keabsahan data digunakan beberapa kriteria, yaitu yang pertama yaitu kepercayaan. Untuk mengetahui kriteria derajat kepercayaan dilakukan dengan beberapa teknik: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan sejawat. Yang kedua yaitu keterlatihan, dan yang ketiga yaitu ketergantungan dan kepastian. Teknik analisis data. Analisis data adalah kegiatan setelah data-data yang terkumpul yang diperoleh dari seluruh responden atau sumber lain. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni reduksi data, menyajikan data, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Sekian materi proposal saya yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya haturkan dengan para Santi. Om Santi 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 Om.